Well everyone, welcome back to Arifin Class with me, Mr. Arifin. Di video kali ini kita akan membahas jenis-jenis dari pronoun yang lainnya. Di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa jenis pronoun dan sekarang kita akan membahas tentang definite and indefinite pronoun. Ya, jadi kata ganti benda yang terdefinisi dan juga yang tidak terdefinisi. Seperti apa itu? Let's check. Nah, kita mulai dari definite terlebih dahulu. Definite pronoun itu adalah kata ganti subjek ya atau objek yang sudah jelas. Jadi satu ada subjek pronoun, ada objek pronoun ya yang merupakan bagian dari jenis pronoun yang terdefinisi dan juga ada kata the other and others. Nah, ini juga salah satu kata yang bisa kita jadikan sebagai kata ganti benda yang mana terdefinisi. Nah, kita lebih jelasnya akan memahami dalam bentuk contoh kalimat saja. Oke, contoh untuk yang subjek pronoun terlebih dahulu, oke? Arifin will go to a bookstore. Ya, di sini Arifin, bisa ngomong sendiri ya. Jadi pakai nama saya sendiri. Arifin will go to a bookstore. He wants to buy two books. He ini berarti jelas diketahui ya. He ini menggantikan kata benda yang mana? Justru kata apa? Yang jelas Arifin ini yang digantikan oleh subjek he. Nah, ini masuk subjek pronoun. He wants to buy two books. Dia mau membeli dua buku. One is Arabic book and the other. Nah, di sini ada the other and others ya. Ada yang berakhiran S, ada yang tidak berakhiran S. And the other is English book. The other ini merujuk kemana? Jelas merujuk kepada buku ya. Yang pertama itu buku bahasa Arab dan yang lainnya atau sisanya lagi yang satunya itu menggunakan the other gitu. Nah, ini untuk kata benda yang mana yang lainnya ini satu orang atau selain orang ya. Jadi bisa penggunaan dari kata the other itu bisa kepada orang ataupun selain orang. Yang jelas jumlahnya satu di sini ya. Tetapi bagaimana kalau misal kemudian jumlahnya itu lebih dari satu? Kita menggunakan bentuk jamaknya, the others. Contoh pada kalimat Arifin will go vacation with Vina ya, with Vina. Jadi Arifin pada kalimat pertama sebagai subjek dan Vina pada kalimat pertama sebagai objek. Kemudian muncul lagi di kalimat yang kedua, he will invite her. He ini merujuk kepada si Arifin, her di sini merujuk kepada si Vina. To visit three beaches, ya, three beaches. Untuk mengunjungi, dia akan mengajaknya untuk mengunjungi tiga pantai. One of them is in Malang. Salah satu di antara mereka, them ini merujuk kepada three beaches tadi, karena lebih dari satu, itu ada di Malang. And the others, nah ini kan salah satunya ya ada di Malang, berarti sisa dua nih berarti yang belum disebutin. Ada di mana lokasi dari pantai yang akan dikunjungi. And the others, karena tersisa dua, kita menggunakan and the others are in Banyuwangi. Dan sisanya ada di Banyuwangi. Nah, others ini bentuknya jamak karenanya menggunakan to be atau verb yang juga berbentuk jamak yaitu are. Nah, sampai di sini sudah cukup jelas ya tentang penggunaan dari definite pronoun, apa saja yang masuk dalam definite pronoun, subject pronoun, dan object pronoun, serta dua kata the other and the others. Yang the other itu untuk yang tunggal, baik itu digunakan untuk menggantikan penyebutan dari orang ataupun selain orang, dan the others yang berakhiran S itu digunakan untuk menunjuk kepada orang atau seseorang yang jumlahnya lebih dari satu. Artinya yang lainnya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik indefinite. Nah, indefinite pronoun itu seperti apa? Indefinite pronoun itu adalah kata ganti subjek atau objek yang masih belum jelas atau tidak spesifik. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Ini saya gunakan kolom untuk memudahkan kita di dalam menghafal ada berapa total dari indefinite pronoun yang perlu kita ketahui ya, yang perlu kita ketahui. Jadi ada awalan some, any, no, every. Jadi awalan some, any, no, every ada 4. Dan yang kedua akhirannya body, one, thing, and where. Maksudnya seperti apa?
awalan dan akhiran. Contoh, some ketemu sama body menjadi somebody, begitu. Some ketemu dengan one menjadi someone, some ketemu dengan thing menjadi something, some ketemu dengan where menjadi somewhere. Nah, untuk memudahkan kita di dalam menghafal ini, kita cukup menghubungkan keempat awalan ini dengan keempat akhiran ini. Ya, jadi totalnya ada 16 nanti. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang some dengan body, one, thing, dan where. Nah, somebody seseorang, someone juga digunakan untuk menyebutkan seseorang, something ya, something ini sesuatu artinya benda bukan orang ya. Somewhere itu tempat, suatu tempat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh cara penggunaannya dalam kalimat. Somebody told me she lives near here. Seseorang memberitahu saya dia atau bahwa dia tinggal di dekat sini. Nah, ini masih belum jelas somebody ini merujuk ke siapa, ya. Apakah merujuk kepada Budi yang kata gantinya menjadi he atau him begitu, masih belum jelas. Jadi karena masih belum jelas siapa somebody maksud, laki-laki kah atau perempuan kah, kita menggunakan indefinite, bentuk indefinite somebody. Kemudian someone juga tidak jauh berbeda penggunaannya. Jadi hanya dua variasi ini ya. Someone is here to see you. Seseorang di sini ada seseorang yang ingin menemuimu gitu ya. Someone is here to see you. Someone ini nggak jelas masih ya. Apakah laki-laki atau perempuan masih belum jelas. Namanya pun belum diketahui. Dan orang yang dimaksudkan masih belum diketahui juga oleh si lawan bicara. Kemudian penggunaan dari kata something, something in the cupboard smells bad. Sesuatu di dalam lemari berbau busuk gitu ya. Berbau tidak enak. Smells bad. Something ini untuk benda yang masih belum jelas itu. Bendanya masih belum diketahui apakah itu kue yang membusuk atau mungkin bangkai hewan yang membusuk yang membuat bau tidak sedap yang ada dalam lemari itu. Karena masih belum jelas kita menggunakan bentuk indefinite pronoun yaitu something karena benda ya. Kemudian are you looking for somewhere to eat? Apa kamu lagi nyari suatu tempat untuk makan gitu. Nah, ini somewhere karena masih belum jelas tempatnya, ya kita pakai somewhere begitu. Oke, ini untuk penggunaan yang indefinite pronoun dari kata depan some. Sekarang kata depan yang any. Nah, untuk any juga sama ya, totalnya ada 4. Ada anybody, anyone, anything, anywhere. Ya, jadi any digabung dengan body menjadi anybody, any dengan one menjadi anyone, any dengan thing menjadi anything, any dan where menjadi anywhere. Nah, nanti ada beberapa aturan-aturan yang perlu kita pahami tentang penggunaan dari ke-16 indefinite pronoun ini, khususnya aturan di dalam grammar dalam menggunakan indefinite pronoun. Nanti kita bahas di akhir setelah saya menjelaskan keseluruhan dari 16 indefinite pronoun. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh. I didn't know anybody at the party. Ya, I didn't know anybody at the party. Nah, coba kalian perhatikan. Dari tadi kan kita tidak melihat ada contoh kalimat yang negatif, ya, yang bentuknya negatif, yang artinya ada kata not di situ, ataupun mengandung makna negatif, yang menggunakan somebody, someone, something, atau somewhere. Ya, kita lebih cenderung akan menggunakan awalan any, ya, indefinite dengan awalan any, baik itu anybody, anyone, anything, atau anywhere, dalam konteks kalimat yang negatif. Jadi, I don't know anybody at the party. Tapi kalau kita misal mau bilang, I know seseorang at the party, ya, I know someone at the party. Saya mengenal seseorang di pesta tersebut. Nah, kemudian, she doesn't want to talk to anyone in the room. She doesn't, di sini juga ada makna negatif ya, kita menggunakan any, anyone. Kemudian yang anything, I don't know anything about computer. Tapi kalau konteksnya misal positif, kita rubah menjadi something ya. I know something about computer begitu. Atau kita menggunakan indefinite yang every. Kemudian yang terakhir dari indefinite dengan awalan any, I don't have anywhere to live. Ya, saya nggak punya tempat untuk tinggal.
Sekarang kita masuk kepada indefinite pronoun dengan awalan no. Di sini yang perlu kalian perhatikan ada poin yang perlu difahami di sini. Ini berbeda dengan cara penulisan ini khusus untuk penulisannya ya. Jadi untuk nobody, nothing, nowhere itu digabung ya, tidak ada spasi. Tetapi khusus untuk penulisan no one itu perlu dipisah ya. No one itu perlu dipisah. Ya, tidak digabung dalam penulisannya. Itu yang perlu dicatat ya. Contoh dari penggunaan indefinite nobody, nobody agreed with me. Ya, nobody agreed with me. Nah, ini maknanya negatif ya. Tak seorang pun setuju dengan mereka. No one told me she was sad. Nggak seorang pun yang memberitahu saya bahwa dia sedih. There is nothing in my pocket. Nggak ada sesuatu di kantong saya atau di saku saya. Ya, jadi kita nggak perlu pakai konteks negatif lagi. Ya, there is no nothing bukan begitu tadi. There is nothing. Ya, nggak perlu double negatif. Double negative word tidak perlu di situ. Terus yang nowhere, there is nowhere as beautiful as Malang. Nggak ada tempat dimanapun yang seindah Malang. I go nowhere. Di sini saya tambahkan contoh ya. I go nowhere. Ini ada dua kalimat yang maknanya sama, tetapi bentuk atau pola kalimatnya berbeda. Yang ini tidak ada kata not ya, tidak ada kata not. I go nowhere. I don't go anywhere. Jadi kalau kita mau bilang saya nggak pergi kemana-mana, itu boleh dua pola kalimat yang bisa kita gunakan. Kita boleh bilang I go nowhere, saya nggak kemana-mana, atau I don't go anywhere. Nah, yang di sini kenapa kemudian tidak pakai nowhere lagi? Karena sudah ada negative word di sini, don't ya. Ada don't, maka kita tidak menggunakan nowhere lagi, double negatif nanti. Jadi kita menggunakan I don't go anywhere. Kita menggunakan yang any ya. Any. Kenapa kok nggak pakai yang somewhere? Ingat tadi yang somewhere untuk positive sentence. Kalau yang anywhere itu for negative sentence. Begitu. Cukup difahami ya? Oke. Okay. Everybody. Nah ini somebody, everybody, someone, everyone. Oke. Okay. Contohnya everybody took my food on the table. Setiap orang mengambil makananku di atas meja. Everyone has their own ideas. Setiap orang memiliki idenya masing-masing. Terus kemudian the thieves took everything. The thieves took everything. Malam tersebut mengambil segala sesuatu atau semuanya ya. Everywhere is noisy. Di mana-mana berisik gitu ya. Noisy ini bisa diartikan ramai, tapi ramai itu suara ya, atau lebih tepatnya berisik gitu ya. Bukan ramai dalam artian jumlah orang. Oke, kita masuk kepada pembahasan indefinite pronoun, aturan-aturan dalam grammar yang lebih spesifik. Nah, perhatikan satu poin yang pertama di dalam menggunakan indefinite pronoun. Semua indefinite pronoun menggunakan singular verb. Ingat ya, semua indefinite pronoun menggunakan singular verb. Oke, perlu dicatat. Everyone has a dream. Ya, everyone has a dream. Itu yang benar, bukan everyone have a dream. Setiap orang, secara makna kalau setiap orang berarti kan lebih dari satu. Kok di sini pakainya verb singular, kok nggak pakai verb plural yang jamak? Kan maknanya setiap orang berarti lebih dari satu. Nah ini yang perlu dicatat. Jadi poin pertama di dalam menggunakan indefinite pronoun, kita perlu perhatikan bahwasanya aturan dari subjek verb agreement-nya, kalau subjeknya itu menggunakan bentuk indefinite pronoun apapun itu, ya baik yang awalannya tadi apa some, kemudian any, kemudian no, kemudian every, itu tidak menggunakan bentuk plural verb. Itu yang perlu dicatat. Contoh yang kedua, no one was happy at the time. No one was happy at the time. Tak seorang pun yang bahagia pada saat itu. Bukan no one were ya. Ini were ini kan sama have sama-sama bentuk verb plural ya. Jadi ingat menggunakan singular verb. Itu perlu dicatat dengan baik.
Yang kedua, yang perlu kalian perhatikan di dalam menggunakan indefinite pronoun, they, their, and them digunakan sebagai rujukan kembali dari sebuah indefinite pronoun. Ya, they itu subject pronoun, possessive adjektifnya their, dan them ini object pronounnya. Everyone has a right to say what they think. Jadi ketika kata everyone ingin kita munculkan kembali, ya, maka kata rujukannya itu kita menggunakan kata ganti they, their, and them. Tergantung bentuk dan di mana kata everyone itu muncul lagi pada kalimat selanjutnya. Apakah posisinya sebagai subjek pada kalimat selanjutnya atau posisinya sebagai objek atau ingin memberikan spesifikasi eh, makna apa possessive adjective seperti yang there ini. Saya beri contoh satu-satu untuk ketiganya. Ini yang they yang posisi sebagai subjek. Terus yang kedua yang penggunaan dari there, everyone has to take their. Ya, jadi bukan everyone has to take his atau her, bukan ya. Meskipun verbnya itu singular, tetapi bukan disimpulkan, maka bentuknya ketika kita sebutkan lagi atau kita rujukan lagi kepada everyone, itu kita menggunakan he atau she, tidak. Ya, apalagi it. Ya, tidak, tapi menggunakan their. Ya, everyone has to take their food by themselves. Ya, bentuk refleksif pronoun dari they. Kemudian I tell to everyone. Ya, I tell to everyone. Saya memberitahu kepada setiap orang and let them. Ya, and let them. Them ini menuju mana? Yes. Setiap orang tadi itu yang saya beritahu. I let them know the truth. Saya biarkan mereka tahu kebenarannya. Nah, ini poin kedua yang perlu kita perhatikan di dalam menggunakan indefinite pronoun dalam kalimat. Terus yang ketiga, yang perlu kita perhatikan, tidak perlu gunakan kata negatif lainnya setelah pronoun no. Jadi untuk penggunaan indefinite pronoun yang diawali oleh kata no depannya seperti tadi, nobody, terus no one, nothing, nowhere, itu kita tidak perlu lagi menggunakan kata negatif lain pada kalimat tersebut. Ingat, pada kalimat tersebut artinya dalam satu kalimat, tetapi kalau kemudian di kalimat lainnya kita pakai kalimat negatif, bentuk kata negatif, ya nggak apa-apa. Nobody is ready now. Nggak seorang pun yang siap. Ya, bukan nobody is not ready. Jadi tidak perlu lagi ada kata negatif di sini. Ya, karenanya di sini keliru, contoh kalimat yang keliru. No one told me the truth. Tak seorang pun yang memberitahuku fakta atau kebenarannya. Bukan no one didn't tell me, ya. Jadi bukan no one didn't tell me. Jadi nggak perlu lagi ada kata negatif. Cukup no one told me the truth. Begitu. Poin yang keempat yang perlu diperhatikan, yang perlu dicatat di sini, untuk kalimat negatif, gunakanlah pronoun any. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya, di awal itu, pada saat kita membahas contoh dari indefinite pronoun dengan awalan any, kita gunakan pronoun any ini pada konteks kalimat negatif. Itu beda dengan some sama every, gitu ya. Kalau some sama every itu untuk positif, yang negatif, kalimat negatif kita menggunakan any, awalan any. Baik untuk benda kita pakai yang anything, kalau untuk orang anybody atau anyone, untuk tempat anywhere. Tambahannya di sini, dan bisa kita ubah juga menggunakan pronoun no. Nah, ya, pronoun no untuk menyatakan emosi seperti defensif, putus asa, marah, dan sebagainya. Ini tambahan. Jadi kalau kita mau pakai no di sini, I know nothing about it. Ya, I know nothing about it. Ini maknanya defensif. Defensif artinya misal dituduh begitu, kamu ya yang melakukan ini semuanya. Oh, I know nothing about it. Nah, itu. I have nobody to talk to. Nah, ini menunjukkan makna putus asa, ya. There was nothing we could do. Ini bisa defensif, bisa juga marah. Nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Well, sekian materi kita tentang penggunaan dari definite dan indefinite pronoun. Nantinya akan saya sematkan di kolom deskripsi
tentang soal-soal yang bisa kalian kerjakan untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap penggunaan dari definite dan indefinite pronoun dalam kalimat. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.